Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 1 dari mata kuliah anatomi dan histologi hewan kelas A akan menjelaskan tentang bagaimana sistem otot dan sistem pencernaan pada Pisces. Juga perkenalkan saya Muhammad Farid. Di sini akan menjelaskan apa itu Pisces dan apa itu sistem otot. Baik, langsung saja. Pisces kita ketahui sebagai golongan ikan merupakan salah satu hewan vertebrata pada kingdom Animalia dan bersifat poikilodermis atau berdarah dingin. Pisces bergerak menggunakan siripnya dan bernapas menggunakan insangnya. Seluruh kehidupan Pisces dihabiskan di dalam air. Pisces merupakan kelas pada vertebrata dengan keanekaragaman terbanyak, yakni sebanyak 27.000 spesies. Lanjut ke sistem otot. Sistem otot terdiri atas rambut otot, di mana otot sendiri merupakan alat gerak aktif yang melekat pada sistem rangka atau sistem skeleton dan dikendalikan oleh sistem syaraf. Inilah yang bersama-sama kemudian membuat suatu tubuh pada kingdom Animalia dapat bergerak. Ada pula fungsi lainnya, yaitu membangun postur tubuh, menjaga suhu tubuh, dan menjaga tubuh agar tetap hidup. Sekian itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Husna Fatimah dengan NIM H04119116. Di sini saya akan membawakan materi mengenai otot Pisces serta letak otot pada Pisces. Untuk materi pertama, yakni otot Pisces, di mana sistem otot ini meliputi penggerak tubuh, sirip-sirip, serta insang yang berfungsi sebagai organ listrik. Dan kemudian tubuh dan ekornya ini sebagian besar tersusun oleh otot daging yang bersegmen atau myomers, serta otot daging itu mendekat pada vertebrata sebagai jari-jari penyokong. Kemudian bagian-bagian otot daging berbentuk lapisan yang zigzag memanjang ke belakang serta bentuk yang lebar. Selanjutnya antara segmen-segmen terdapat lapisan jaringan ikat yang seolah-olah sebagai septa atau pikomata. Adapun otot daging pada sirip, bagian insang dan kepalanya ini berukuran kecil. Materi selanjutnya yaitu letak otot pada Pisces. Di sini terbagi atas 3 letak. Yang pertama itu ada epaksial, terletak di daerah punggung atau dorsal. Hipaksial terletak di daerah perut atau ventral. Yang ketiga ada aksial, terletak di daerah septum lateralis atau corpus vertebralis. Pada contoh ini, bagian ini merupakan contoh bagian dari potongan ikan tuna. Bagian pertama hingga ke tengah ini merupakan epaksial. Adapun bagian tulang tengah yang disebut vertebrae ini hingga ke bawah daging ini disebut dengan epaksial. Adapun daging yang pertama ini daging di atas punggung ini yang disebut sebagai supracarinalis. Untuk lingkaran yang berwarna hitam ini disebut merupakan myoseptum. Adapun daging yang berada di samping dari lingkaran myoseptum ini disebut sebagai red lateral muscle, serta yang daging bagian belakang ini disebut infracarinalis. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Raffi Gani. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada Pisces. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam tentang sistem pencernaan Pisces, mari kita tahu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem organ yang melakukan proses pencernaan. Dalam hal ini menghancurkan molekul makanan yang besar menjadi makanan yang lebih sederhana, kemudian menyerap nutrisi dan mengeluarkan zat sisa pencernaan. Nah, mari kita melangkah ke Pisces. Seperti kita lihat di sini, Pisces dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivore, carnivore, dan omnivore yang memiliki struktur anatomis yang berbeda-beda berdasarkan makanannya. Dalam hal herbivore memiliki tapis insang yang banyak, panjang, dan rapat. Sementara itu memiliki mulut yang tidak bergigi, berlambung palsu atau tidak berlambung, dan memiliki usus yang sangat panjang, dapat beberapa kali panjang tubuhnya. Berkebalikan dengan herbivore, carnivore memiliki tapis insang yang sedikit, pendek, dan kaku. Mulutnya bergigi tajam dan memiliki usus yang sangat pendek. Dalam hal lambung, lambungnya sangat bervariasi. Nah, untuk omnivore bisa dibilang ya berada antara herbivore dan carnivore, yakni memiliki tapis insang yang berukuran sedang, memiliki usus yang berukuran sedang, memiliki mulut bergigi tapi giginya itu kecil, dan memiliki lambung yang berbentuk kantung. Mungkin itu dari saya serahkan ke materi berikutnya. Terima kasih.
Saya Firas Hamadila Magga akan menjelaskan dengan singkat sistem pencernaan pada Pisces atau ikan, yaitu mulut dan rongga mulut. Bagian paling depan mulut adalah bibir yang berkembang atau menebal. Mulut berfungsi untuk memasukkan makanan. Mulut pada Pisces punya posisi yang bervariasi akibat kebiasaan ikan ketika makan, sehingga ukuran bukaan mulut pada Pisces berkorelasi dengan ukuran pakannya. Posisi mulut Pisces yang bervariasi antara lain: terminal, mulut terletak di ujung hidung seperti pada gambar A. Kedua, subterminal, mulut terletak di dekat ujung hidung seperti pada gambar B. Ketiga, superior, mulut terletak di atas hidung seperti pada gambar C. Kemudian saya akan jelaskan tentang rongga mulut. Pada lapisan permukaan rongga mulut diselimuti oleh epitelium yang di dalamnya ada banyak sel mukosit penghasil lendir, juga ada yang disebut dengan taste receptor atau taste bud sebagai organ penerima rasa. Organ pada rongga mulut ada 3, yaitu pertama, gigi adalah organ untuk menghancurkan makanan, yang kedua, lidah, yaitu organ pengecap, dan yang ketiga, pada langit-langit bagian belakang ada organ patalin untuk mengatur kelebihan dan pemompaan air. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ainun Inaya, peserta mata kuliah Anatomi dan Histologi Hewan kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai saluran pencernaan pada Pisces. Selanjutnya itu ada faring. Faring berfungsi menyaring makanan bagi ikan yang memperoleh makan dengan menyaring plankton. Selanjutnya ada esophagus yang berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif. Selanjutnya itu ada lambung. Selain sebagai penampung makanan, lambung juga sebagai pencernaan makanan. Selanjutnya ada pilorus, sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung menuju ke usus. Selanjutnya ada usus. Di usus ini sebagai tempat proses penyerapan zat makanan yang telah tercerna. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriyani. Saya akan melanjutkan materi mengenai saluran pencernaan Pisces yang meliputi rektum, kloaka, dan anus. Rektum sendiri merupakan segmen yang berfungsi sebagai penyerap air dan ion, sedangkan pada larva ikan, selain berfungsi sebagai penyerap ion dan air, juga berfungsi sebagai penyerap protein. Selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka merupakan ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran urogenital. Saluran pencernaan masuk ke kloaka melalui bagian bawah, sedangkan saluran urogenitalia masuk ke kloaka melalui bagian atas kloaka. Nah, yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan. Letak anus sendiri beragam tergantung pada jenis tulang atau rangka. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani, NIM Hanut 411911015. Materi selanjutnya mengenai kelenjar pencernaan. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide di samping saya. Kelenjar pencernaan pada Pisces ada 2. Yang pertama itu hati, berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan memproduksi cairan empedu. Yang kedua yaitu pankreas, merupakan organ yang mensekresikan bahan yang berperan dalam proses pencernaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem otot dan sistem pencernaan Pisces. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.